Ini harus jelas. Karena kalau wilayah kerja offshore Southeast Sumatera, itu wilayah kerja. Siapa yang ngasih wilayah kerja ini? Itu tempatnya. Nah, perusahaannya kan ada PT Pertamina Hulu Energi. Wilayah kerjanya offshore Southeast Sumatera. Begitu dong. Masa nggak ada PT Pertamina Hulu Energinya? Jadi siapa ini yang ngasih uang 17 juta 286 US dollar ini? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferid Gunsa di Gunsantok. Lagi-lagi ngomongin PT Lampung Energi Berjaya. Semalam ada 3 orang yang ditahan. Ditangkap dulu apa ditahan ya langsung? Kabarnya sih diperiksa dulu ya, siangnya diperiksa dulu. Kemudian ditahan. Komisarisnya PT LIB, komisarisnya memang cuma 1. Kemudian direktur utama dan direktur operasional, tiga orang memakai baju orange. Ya, saya sebagai orang awam ini agak aneh juga. Itu kasus November tahun lalu ya. Udah November tahun lalu disita dulu aset ini, sebagian asetnya direksi kalau nggak salah, ada jam, ada mobil, ada uang, macam-macam lah itu yang disita. Kemudian setelah itu disita 61 miliar, itu uangnya PT Lampung Energi Berjaya dan Lampung Jasa Utama. Nah, yang saya ingin pertanyakan, kenapa ya? Sudah 10 bulan yang lalu, hampir 11 bulan, sita menyita itu untuk direksi sudah dilaksanakan. Akan tetapi, kenapa baru sekarang jadi tersangkanya? Itu penderitaan orang 10 bulan itu kembang kempis deh. Panggil pulang balik, bolak-balik, barang disita nggak bisa diambil, tapi bukan barang bukti, nggak tersangka pula. Barusan ini tersangkanya. Gegara mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan PJ Gubernur Lampung Samsudin dipanggil. Abis itu berapa hari kemudian ini, seminggu ya kelihatannya, seminggu lebih lah, 3 petinggi PT Lampung Energi Berjaya ditahan. Ini perusahaannya sudah bubar. Bubar, bukan perusahaannya sih nggak bubar ya, karyawannya sudah bubar dan kontrakannya sudah nggak ada, udah habis dan nggak ada uang gara-gara disita oleh Kejati yang nggak jelas. Jadi sebenarnya Kejati ini nyusahin si perusahaan juga, gara-gara dia mau nyari merugikan negaranya di mana. Nggak ketemu-ketemu, mungkin 10 bulan nih ketemu, tapi ada pertanyaan. Apakah karena nyari-nyari nggak ketemu, akhirnya dicari-cari kesalahannya? Ini juga agak bahaya nih, dicari-cari kesalahannya. Ini saya mau bahas press conference-nya Pak Aspitsus Armen Wijaya semalam ya. Di press release-nya ini, di pembukaan ya, prolognya, ini mengatakan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2025 kami tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10%, PI 10% pada wilayah kerja ini salah, bukan offshore ya, offshore Southeast Sumatera, WKOSES. Nah, ini perlu saya koreksi Pak Aspitsus ya, atau Kejaksaan Tinggi lah, siapapun yang ada di sana. Ini partisipasi interestnya ini ya dari, bukan WKOSES saja, tapi Pertamina Hulu Energi. PT-nya itu Pertamina Hulu Energi WKOSES, offshore Southeast Sumatera. Nah, ini kemarin juga kelibet juga ngomongnya Pak Aspitsus ini. Mungkin press release-nya belum dibaca, langsung sebelumnya belum dibaca gitu, langsung saja.
Ini koreksi ya, terserah ini koreksinya mau diterima apa enggak, atau saya yang salah ya, nggak ada masalah ya Pak Armen. Cuman saya mau kasih tahu ini harus jelas, karena kalau wilayah kerja offshore Southeast Sumatera itu wilayah kerja, siapa yang ngasih wilayah kerja ini? Itu tempatnya. Nah perusahaannya kan ada PT Pertamina Hulu Energi, wilayah kerjanya offshore Southeast Sumatera. Begitu dong. Masa nggak ada PT Pertamina Hulu Energinya? Jadi siapa ini yang ngasih uang 17 juta 286 US dollar ini? Nah, ini koreksi. Jadi harus jelas juga Pak Aspitsus ya, bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup. Nah, ini nggak tahu juga alat buktinya apa ya, belum diomongin ya, belum dibicarakan. Tim penyidik menetapkan MHE, BK, terus HW. Udah nggak perlu saya baca kalau itunya ya. Nah, yang berikutnya aja yang perlu saya baca ini, karena di menit keberapa itu baitnya ya, bait yang keberapa itu mungkin keliwat atau bingung bacanya, kawannya sebelahnya ngasih tahu itu yang mana. Nah, ini pertanyaan juga bagi saya ya, terlepas ini kan komunikasi ke publik ya. Apa Pak Aspitsus di bawah tekanan ini? Apa ada penuh keraguan ya? Nggak paham juga ya. Cuman kalau ngelihat dari cara itu kok kayak nggak siap gitu bacanya, harus ditunjuk yang ini gitu, kata si kawan di sebelahnya ini. Nah ini juga kan saya agak bertanya gitu, kenapa? Apa ada tekanan? Jadi ini agak ragu bacanya, atau karena memang sebelumnya tidak dibaca dulu press rilisnya ini, jadi langsung tembak terus nggak ditunjuk pakai tangan misalnya begitu, jadi keliwat lah, atau tadi lah di bawah tekanan ya. Cuman apapun itu, ini sekedar koreksi Pak ya Aspitsus, ini terlepas benar apa enggak hanya Bapak yang tahu ya, bukan saya. Kemudian pengelolaan dana participation interest 10%, ini juga patut dipertanyakan Pak, patut dipertanyakan juga Pak Aspitsus, bahwa peraturan Permen SDM-nya memang 10%, tapi hasilnya ini dibagi dua, BUMD LEB sama BUMD-nya DKI Jakarta waktu zamannya Pak Anies itu, bagi dua. Nah bisa disebutkan PI 10%, tetapi 17 juta dolar tadi bukan 10%, itu 5%. Nah, maksud saya ini perlu koreksi juga. PI 10% itu bukan 17 juta. Kalau 10% kan 34 juta US dollar itu. Nah, ini patut dipertanyakan ini soal press rilisnya ini. PI-nya ini 10%-nya ini untuk PT Lampung Energi Berjaya atau bagi dua? Setahu saya bagi dua itu, 10% itu sama DKI. Nah, kemudian nih ada baris ke berapa nih? Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit BPKP Provinsi Lampung nomor sekian-sekian tanggal 29 Agustus 2025. Nah, Agustus Pak, akhir. Berarti ini baru diaudit. Kok nggak tahun lalu diauditnya pada saat disita-sita itu? Ada apa ini Kejati? Nggak transparan ini. Harusnya kan diaudit sebelumnya. Pas janjinya waktu press conference kalau nggak salah ya, akan diaudit, karena kan nggak bisa kita bicara bahwa kerugian negara sekian, disita sekian, terus kerugian negara dari mana, siapa yang menetapkan? Karena nggak mungkin Kejati yang menetapkan, harus BPKP atau BPK atau komisaris konsultan independen mungkin ya. Nah ini auditnya baru 29 Agustus, sementara orang sudah disita, udah dibolak-balik itu sudah dari November tahun lalu. Kenapa baru sekarang auditnya? Perlu dipertanyakan. Kemudian, merugikan keuangan negara. Kalau hasil audit pasti ada Pak, nilainya kerugiannya berapa. Kok ini nggak disebutin? Nggak transparan? Atau memang ditutup-tutupi nih? Atau memang nggak ada kerugian negara? Aneh ini Pak. Aturnya seperti biasa yang saya lihat sebagai orang awam, merugikan keuangan negara sekian. Nah ini belum, audit itu kan sudah pasti Pak. Masa audit itu masih diragukan atau akan diulang lagi? Agak aneh ini.
Ya itu sebagai orang awam ya saya agak bingung juga. Kok seperti ini auditnya? Kerugian negaranya nggak ditulis seberapa. Kalau kita tanya ke BPKP kan nggak mungkin beliau itu yang ordernya Kejati, yang Kejati yang akan bicara, dia pakai prinsip tidak bicara itu karena itu klien yang harus bicara. Kemudian yang terakhir nih, bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung tetap melakukan tindakan-tindakan dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dari semua pihak yang bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Dan kami sampaikan terhadap penanganan perkara ini akan menjadi role model dalam pengelolaan dana participation interest 10% di seluruh Indonesia. Agar kedepannya pengelolaan dana participation interest 10% dapat dikelola secara benar dan tepat untuk memperoleh pendapatan asli daerah baik di Provinsi Lampung maupun di daerah lainnya. Nah, role model. Wah, ini berarti Kejati Lampung mencari-cari titik lemahnya. Luar biasa, ini hebat. Dan Kejati Lampung menggunakan undang-undang perampasan aset. Sita dulu baru tanya. Tapi belum berlaku Pak undang-undang perampasan asetnya. Apalagi undang-undang pembuktian terbalik juga belum berlaku ini. Tapi asetnya udah disita. Siapa yang disita? Arinal Junaidi, mantan gubernur. Tapi kok mantan PJ gubernur nggak disita? Padahal kan era dia tuh uang masuk ke Pemprovnya. Kenapa dia nggak ikutan disita? Ada apa? Kok cuman Arinal aja? Nah, zamannya Arinal kan kayaknya enggak. Coba ditransparan ya dulu Pak di Kejatinya. Nah, role model berarti ini dicari-cari persoalan apa yang bisa menyebabkan kerugian negara di pengelolaan participation interest ini. Bagus sih, bagus itu dicari-cari, ini bagus cari celahnya. Yang mana sih bakal merugikan negara? Tapi baru bakal. Tapi kalau sudah rugi, memang itu orang harus siapapun dia harus dihukum. Tapi kalau belum rugi bakal, ya nggak bisa dihukum dong. Nah, cuman ini saya pertanyakan, intinya kalau role model ini berarti belum pernah terjadi. Karena mau dijadiin panutan, acuan seluruh Indonesia. Jadi kasus ini belum pernah terjadi. Dan kenapa juga hanya BUMD, PT LEB aja yang diperiksa? Kenapa DKI nggak diperiksa juga? Kan sama ini. Sama prosesnya kalau itu menyatakan pengelolaan dana PI 10%. Karena 10%-nya bagi dua, Lampung sama DKI. Jadi kira-kira begitu Kejati Lampung, terutama Pak Aspitsus, ini analisa saya soal Bapak press conference semalam. Tapi mudah-mudahan role modelnya itu bukan mengada-ada. Demikianlah speak up saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.